kali ini. Di tengah derasnya arus informasi yang cepat menyebar, ada satu kasus yang sempat mengguncang publik, bukan hanya karena kejamannya, tapi juga karena cara media dan masyarakat menanggapinya. Kasus itu adalah mutilasi Tiara Angelina Saraswati oleh kasnya sendiri, yaitu Alfie Maulana. Kejadian ini berlangsung pada dini hari 2 September 2025 di sebuah kamar kos di Surabaya. Berawal dari pertengkaran hebat, Tiara sempat mengunci kamar kos dan membuat Alfie menunggu lama di luar. Saat pintu akhirnya dibuka, emosi Alfie pun memuncak dan dengan pisau dapur, Alfie mengakhiri hidupnya. Tragisnya, ia memutilasi jasad korban menjadi ratusan potongan, sebagian dibuang di Pacet Mojokerto dan sebagian disembunyikan di sekitar kos. Kasus ini cepat viral di media massa dan media sosial, menimbulkan reaksi luar biasa dari publik, mulai dari marah, takut, hingga empati mendalam. Tapi di balik itu semua, menarik untuk kita bahas, yaitu bagaimana media menyikapi peristiwa ini, bagaimana masyarakat memaknainya, dan apa yang sebenarnya terjadi dalam proses komunikasi antara media dan audiens. Dalam pembahasan kali ini, aku akan mencoba menganalisis fenomena mutilasi Tiara melalui beberapa teori komunikasi dan paradigma, yaitu teori uses and gratification, teori Shannon and Weaver, serta paradigma mekanistik dan paradigma kritis atau kultural. Kita akan melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya soal kriminalitas, tapi juga soal bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dimaknai oleh publik. Jadi, yuk kita mulai pembahasannya. Kalau kita lihat dari sisi komunikasi, uses and gratification, melihat audiens bukan sebagai penerima pasif, tapi sebagai pihak aktif yang punya kontrol terhadap apa yang mereka konsumsi. Artinya, publik memilih berita atau konten tertentu bukan karena dipaksa media, tapi karena mereka punya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dalam kasus mutilasi Tiara, kebutuhan pertama adalah kognitif. Orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, siapa pelaku dan korban, dan bagaimana proses hukum berjalan. Media memberi jawaban atas rasa ingin tahu itu. Lalu, ada juga kebutuhan afektif, yaitu kebutuhan emosional. Banyak orang yang sengaja mengikuti berita ini, mereka merasa marah, takut, atau sedih. Mereka seolah menemukan ruang untuk melampiaskan perasaan itu lewat berita. Bahkan, media dengan visual yang ekstrim atau headline yang provokatif seringkali lebih menarik. Karena secara psikologis memenuhi kebutuhan untuk merasakan sesuatu, entah itu simpati, empati, atau bahkan keterkejutan. Masih dengan teori uses and gratification. Selain kebutuhan kognitif dan afektif, teori ini juga bahas soal kebutuhan sosial. Bagaimana orang menggunakan berita untuk berinteraksi, misalnya berdiskusi di media sosial, saling mengomentari kasus, atau bahkan membentuk opini kolektif terhadap pelaku. Di sini, berita jadi bahan obrolan sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas online. Kemudian, ada juga kebutuhan hiburan atau sensasi. Ironisnya, detail-detail grafis dalam pemberitaan seringkali justru membuat publik makin penasaran. Ini menunjukkan bahwa media memuaskan sisi emosional manusia yang suka pada hal-hal dramatis. Di sini, media dan audiens saling mempengaruhi. Media menampilkan yang menarik, dan publik terus mengonsumsinya. Terakhir, ada kebutuhan identitas personal. Banyak orang yang menggunakan berita ini untuk merefleksikan nilai moral, empati, dan batas-batas sosial. Publik membentuk citra diri, misalnya aku peduli pada korban, atau aku orang yang menentang kekerasan. Dengan kata lain, konsumsi media juga jadi bagian dari pembentukan identitas sosial. Tapi di sisi lain, teori ini juga membuka kritik etis. Kalau publik terlalu menikmati konten yang bersifat tragis dan sensasional, media pun terdorong untuk memproduksi berita ekstrim demi memenuhi permintaan pasar. Inilah dilema komunikasi modern antara memenuhi kebutuhan audiens dan menjaga tanggung jawab moral pemberitaan. Oke, kalau tadi kita udah bahas bagaimana publik mengonsumsi informasi lewat teori uses dan gratification,
Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih teknis, yaitu bagaimana pesan itu dikirim dan diterima. Nah, disinilah teori komunikasi Shannon dan Weaver jadi penting banget. Teori Shannon dan Weaver memandang komunikasi sebagai proses yang bersifat linear atau satu arah. Ada pengiriman pesan, sender, ada pesan message disalurkan lewat media atau channel lalu diterima oleh audiens. Tapi di sepanjang jalur itu bisa muncul sesuatu yang disebut noise, atau gangguan yang bikin pesan yang diterima publik nggak sama dengan pesan yang dikirim. Kalau kita aplikasikan ke kasus mutilasi Tiara, pengirim pesannya bisa aja jurnalis, kepolisian, atau media online yang pertama kali memberikan peristiwa ini. Pesannya adalah informasi tentang kronologi, fakta hukum, dan perkembangan kasus. Channelnya yang jelas media massa dan media sosial. Tapi di titik ini noise mulai muncul. Gangguan bisa dalam bentuk judul berita yang sensasional, potongan video yang dilebih-lebihkan, atau komentar netizen yang nyeret opini pribadi. Akibatnya pesan yang sampai ke publik bukan lagi fakta umum, tapi bisa berubah jadi narasi horor yang menimbulkan kepanikan, stigma, bahkan debat moral di internet. Model Shannon dan Weaver ini bantu kita paham kenapa publik bisa punya pemahaman berbeda tentang ada yang kejamnya, ada yang fokus pada sistem hukumnya, ada yang kejamnya, ada yang malah melintir jadi bahan gosip. Itu semua akibat adanya noise, gangguan komunikasi yang bikin pesan terdistorsi di sepanjang jalurnya. Jadi teori ini mengingatkan bahwa dalam komunikasi massa bukan cuma isi pesannya yang penting, tapi juga kejernihan saluran komunikasi dan tanggung jawab media dalam memastikan pesan itu tetap akurat. Karena kalau tidak yang tersebar bukan lagi kebenaran, melainkan ketakutan, kesalahpahaman, dan trauma sosial. Dan dari sisi ini, kita bisa lihat bahwa komunikasi itu bukan sekedar soal menyampaikan informasi, tapi juga soal bagaimana makna bisa berubah tergantung siapa yang berbicara lewat media apa dan seberapa besar gangguannya. Paradigma mekanistik. Sekarang kita geser ke pembahasan tentang paradigma mekanistik, salah satu cara pandang klasik dalam teori komunikasi. Paradigma ini memandang komunikasi sebagai proses transmisi satu arah, dari pengirim pesan ke penerima, dengan asumsi bahwa pesan bisa disampaikan secara utuh, jelas, dan tanpa gangguan. Kalau kita tarik ke konteks kasus mutilasi Tiara, paradigma ini menyoroti bagaimana media berperan sebagai saluran utama dalam menyalurkan informasi ke publik. Media memberitakan kronologi peristiwa, identitas korban dan pelaku, sampai detail mengerikan yang seolah jadi elemen penting untuk memberitahu publik apa yang terjadi. Dalam kerangka mekanistik, tugas media dianggap sederhana, kirim pesan sejelas mungkin agar publik tahu fakta yang sebenarnya. Tapi realitanya proses transmisi ini nggak pernah steril. Selalu ada noise, mulai dari judul sensasional, opini yang belum diverifikasi, sampai penyebaran potongan video yang bikin pesan jadi bias. Paradigma ini menekankan efek langsung dari pesan media terhadap publik. Misalnya detail tentang cara mutilasi bisa memunculkan rasa takut, ngeri, atau bahkan trauma sosial. Tapi di sisi lain, efek emosional itulah yang membuat berita ini cepat viral. Karena publik bereaksi terhadap pesan yang dikirim media tanpa banyak mempertanyakan konstruksi maknanya. Dengan kata lain, paradigma mekanistik memandang media seolah mesin pengirim pesan. Sementara masyarakat jadi penerima pasif. Informasi bergerak cepat, tapi refleksi kritisnya sering tertinggal. Publik tahu apa yang terjadi, tapi belum tentu memahami kenapa dan bagaimana makna itu terbentuk. Nah, kalau paradigma mekanistik menekankan aliran pesan satu arah, paradigma berikutnya yaitu paradigma kritis atau kultural, justru membalikkan sudut pandang. Di sana, komunikasi dipandang bukan sekadar penyampaian informasi, tapi juga arena di mana makna, kekuasaan, dan juga ideologi saling bertarung. Nah, kalau tadi kita bicara paradigma mekanistik yang menekankan arus pesan satu arah, sekarang kita beralih ke paradigma kritis atau kultural yang punya cara pandang jauh lebih dalam dan reflektif.
Paradigma ini menolak anggapan bahwa komunikasi itu cuma soal mengirim pesan. Sebaliknya, paradigma kritis melihat komunikasi sebagai arena kekuasaan, tempat di mana makna, nilai, dan ideologi saling diproduksi dan dipertaruhkan. Dalam konteks kasus mutilasi Tiara, paradigma ini membantu kita memahami bahwa media tidak pernah netral. Saat media memberitakan peristiwa kejam seperti ini, mereka nggak cuma menyampaikan fakta, tapi juga membentuk realitas sosial lewat cara mereka membingkai cerita. Misalnya penekanan pada kata-kata seperti sadis, kejam, brutal, atau menyorot potongan tubuh korban dengan detail dan ekstrim. Itu bukan kebetulan. Paradigma kritis berpendapat bahwa cara media menonjolkan aspek tertentu adalah bentuk framing. Ideologis adalah kepentingan ekonomi, komersial, bahkan politik yang bermain. Konten sensasional bisa menaikkan klik, traffic, engagement, dan tentu saja keuntungan bagi mereka. Akhirnya berita bukan lagi sekedar alat informasi, tapi juga komoditas. Kasus kekerasan dikemas seperti drama dan publik dikondisikan untuk terus bereaksi. Paradigma ini juga mengajak kita untuk curiga terhadap siapa yang paling diuntungkan dari konstruksi media seperti ini. Karena setiap berita sekecil apapun pasti mengandung bias, entah bias kepentingan, bias ideologi, atau bahkan bias emosi. Media memilih mana yang ditonjolkan dan mana yang dibiarkan hilang di balik layar. Kalau kita lanjutkan dari situ, sisi paling menarik dari paradigma kritis atau kultural adalah bagaimana ia menyoroti representasi. Dalam kasus Tiara, kita bisa lihat bahwa media sering menggambarkan korban perempuan secara pasif sekedar objek penderitaan. Sementara pelaku yang notabene laki-laki justru lebih sering diberi ruang. Contohnya seperti latar belakangnya dibahas, motifnya dijelaskan, bahkan sisi psikologisnya diulas panjang lebar. Dari sini terlihat jelas adanya bias gender dan ketimpangan narasi. Paradigma kritis melihat ini sebagai bentuk dominasi simbolik di mana suara korban terpinggirkan, dan media secara tidak sadar memperkuat pandangan patriarki, laki-laki sebagai pelaku aktif dan perempuan sebagai pihak yang diam dan menderita. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa media arus utama lebih banyak menonjolkan unsur kekerasan dan drama daripada ruang refleksi moral atau sosial. Sementara di sisi lain, di media sosial muncul wacana tandingan orang-orang mulai membahas soal kesehatan mental, toksisitas hubungan, bahkan kritik terhadap cara media meliput kekerasan terhadap perempuan. Nah, inilah bentuk resistensi budaya yang dibicarakan dalam paradigma kultural, yaitu masyarakat berusaha membangun makna alternatif di luar narasi media besar. Jadi paradigma kritis dan kultural sama-sama menunjukkan bahwa komunikasi itu bukan proses netral, tapi proses penciptaan makna dan kekuasaan. Siapa yang bicara, siapa yang didengarkan, dan siapa yang dilupakan semuanya adalah hasil dari dinamika sosial yang kompleks. Dan pada akhirnya, paradigma ini mengingatkan kita bahwa setiap berita adalah konstruksi. Cara kita memaknai kasus seperti ini bergantung pada lensa yang digunakan. Apakah kita melihatnya sekedar sebagai tragedi atau sebagai cermin dari sistem sosial dan media yang membentuknya. Nah, setelah kita bahas bersama, mulai dari sebuah teori uses and gratification, Shannon and Weaver, hingga dua paradigma besar yaitu paradigma mekanistik dan paradigma kritis atau kultural, kita bisa lihat nih bahwa kasus mutilasi Tiara Angelina ini bukan cuma peristiwa kriminal biasa loh, dia juga bisa jadi cerminan tentang bagaimana komunikasi, media, dan masyarakat saling berinteraksi membentuk sebuah realitas. Melalui uses and gratification sendiri, kita jadi tahu bahwa publik itu tidak pasif. Mereka mencari, memilih, dan mengkonsumsi informasi serta sesuai dengan kebutuhan emosional dan sosialnya sendiri, entah untuk tahu kronologi, melampiaskan emosi, atau
untuk sekedar ikut berdiskusi. Sementara untuk teori Shannon and Weaver mengingatkan kita bahwa sebuah pesan itu bisa berubah maknanya loh, karena adanya gangguan atau noise. Mulai dari noise-nya sendiri bisa terjadi mulai dari sebuah judul yang sensasional, rumor, ataupun framing dari media sendiri. Lalu pada paradigma mekanistik kemudian menyoroti peran media sebagai saluran utama penyampaian informasi yang bekerja melalui satu arah dan fokus pada kecepatan transmisi pesannya sendiri. Tapi di sisi lain, paradigma kritis dan kultural membalik cara pandang kita bahwa sebuah komunikasi sejatinya adalah arena makna, di mana media itu sebenarnya tidak netral dan di mana kekuasaan serta ideologi ikut bermain dalam medianya. Nah, dalam kasus ini memperlihatkan bagaimana tragedi manusia bisa berubah jadi tontonan publik. Tapi di balik semua itu pasti ada pelajaran besar yang pentingnya yang bisa kita ambil, yaitu pentingnya kesadaran kritis dalam mengkonsumsi sebuah media. Karena di era digital yang serba cepat sekarang ini, kita bukan cuma penerima pesan, tetapi juga kita bagian dari ekosistem yang bisa memperkuat atau meredam makna dari setiap berita. Kita itu punya pilihan sebagai audiens, kita tidak pasif. Pada akhirnya, teori komunikasi bukan hanya alat analisis, tapi juga cerminan moral untuk mengingatkan kita bahwa di balik setiap narasi yang viral, pasti ada tanggung jawab sosial yang tidak boleh kita abaikan. Sekian pembahasan dari kami, terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa membuka cara pandang baru tentang bagaimana media, masyarakat, dan komunikasi berita itu di balik setiap peristiwa yang kita konsumsi. Karena di dunia yang penuh informasi ini, kemampuan untuk berpikir kritis adalah bentuk kemampuan kemanusiaan yang paling penting. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.